internasional, kemudian seminar nasional, jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, dan buku ber-ISBN. Terima kasih dan matur nuwun, semoga bermanfaat. Akhir kata ada satu hal yang bisa saya sampaikan, yaitu emosi dan pikiran bukanlah hal yang terpisah. Keduanya adalah satu, bahkan ketika itu mewujud menjadi kepribadian, maka akan sangat berbahaya ketika seseorang tidak menyadari tanggung jawab bagaimana dia berperilaku, berpikir, dan merasa. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Bromo Venda yang telah mempresentasikan isi dari disertasi setebal 450 halaman, tetapi dipresentasikan dalam waktu yang sangat bagus dan sangat runtut. Bahkan Alhamdulillah, luaran dari disertasi ini tidak sekadar berupa naskah, tapi sudah didiseminasikan. Ini satu hal yang sangat bermanfaat. Baik, untuk kesempatan pertama kami mohon berkenan Bapak Profesor Dr. Suminto Asayuti laku penguji 1 untuk menyampaikan pertanyaan, konfirmasi, dan sanggahannya. Kira waktu 15 menit. Dipersilahkan, Prof. Pertama, terima kasih saya diundang kembali oleh Pak Dekan untuk membersamai salah seorang teman kita yang hari ini mempertahankan disertasinya di hadapan kita semua. Yang kedua, selamat untuk saya biasa memanggil Mbak Uum. Akhirnya sampai juga pada tahapan ini dan mudah-mudahan nanti tahapan selanjutnya juga akan ditempuh dengan baik sebagai ilmuwan yang akan mengembangkan bidang ilmu. Selamat. Ada klarifikasi beberapa hal dari saya. Yang pertama, karena yang diteliti adalah sastra anak, berarti itu cermin dunia anak. Lalu pertanyaan saya, seberapa jauh dunia anak yang direfleksikan itu merupakan pengalaman individual penulis atau anak-anak pembacanya yang merupakan memori individual atau memori kolektif atau kedua. Silakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Suminto Asayuti. Pada dasarnya pengalaman masa kecil, kalau menurut teori psikologi memang mengembangkan hampir kesadarannya dalam berperilaku. Jadi ketika anak di alam bawah sadarnya, dari fase anak itu di alam bawah sadarnya dia mencintai atau memiliki karakter tertentu atau menyukai sesuatu, maka itu akan tercermin di dalam perilakunya nanti. Nah, dalam konteks cerita anak ternyata memang sesuai bahwa pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh penulisnya terintegrasi dan terefleksi di dalam ceritanya. Nah, ini bisa dilihat dalam misalnya ada anak yang ternyata dari hasil diskusi saya misalnya dengan guru kelas itu, anak yang biasanya memang, mohon maaf misalnya tidak suka diatur, cerita yang dihasilkan ternyata bukan cerita keseharian, tapi cerita fantasi atau cerita yang melebihi realitas sehari-hari yang biasanya itu juga dilakukan atau ditulis oleh anak yang lain. Tapi khusus untuk anak ini, misalnya anak yang tidak suka diatur, dia lebih memilih untuk cerita yang memang berfantasi tingkat tinggi. Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan hal yang dijelaskan tadi, apakah hal itu juga mempengaruhi struktur cerita anak yang ada 42 yang diteliti? Apakah ada kategori, misalnya ada yang memang teratur, ada yang kacau, atau sebaliknya?
Dalam konteks ini sebenarnya yang paling bisa diteliti awal adalah kaidah bahasanya, Prof. Jadi untuk anak-anak yang memiliki dalam artian kecerdasan yang agak tinggi, memang secara bahasa runtut, misalnya penggunaan titik, koma, kemudian juga aspek kelengkapannya, subjek, predikat itu memang hadir bersamaan dengan baik, polanya juga dengan baik. Tetapi untuk terkait dengan substansi isinya memang tidak bisa menjadi indikator karena ada juga anak yang tidak begitu cara akademik tidak begitu bagus, tetapi cerita substansinya bagus, hanya cara penulisannya tidak atau tidak runtut begitu. Ya, baik. Kalau begitu saya menduga ada di dalam penelitian ini ada keteraturan yang tidak teratur sebagai salah satu bentuk cerita anak, dan kalau itu bisa dielaborasi lebih lanjut, saya kira keteraturan yang tidak teratur menjadi ciri khas dunia anak Indonesia ketika diembodimenkan di dalam cerita. Apakah Anda sepakat dengan saya? Sepakat, Prof. Bagaimana penjelasannya? Jadi dalam prinsip ini memang kita melihat bahwa belum ada ukuran terstandar ya, artinya bahwa anak dengan kecerdasan emosional itu mampu menciptakan karya secara bahasa dengan secara substansi itu bagus. Artinya kalau secara bahasa kadang satu sisi memang iya, tetapi secara substansi saya tidak mengatakan bahwa yang realitas sehari-hari itu tidak bagus, tapi lebih kepada misalnya deskriptif, naratif begitu, Prof. Tapi ada anak yang dengan kecerdasan yang artinya dengan kecerdasan intelijensial yang biasa, tapi dia mampu mencipta karya dengan tema yang baik, tetapi dengan bahasa secara kaidah itu menurut saya kurang baik begitu, Prof. Artinya subjek predikatnya, titik komanya begitu. Oke, jadi ini pertanyaan saya yang terakhir terkait dengan bahasa tadi. Karena bahasa itu bagi siapapun itu rumah kemanusiaan, termasuk bagi kita yang dewasa, yang tua. Rumah kemanusiaan kita adalah bahasa. Saya melihat dari 42 cerita yang diteliti, ada kecenderungan walaupun tipis diglosia di dalam pemilihan misalnya judul cerita. Bagaimana pendapat Anda? Oke, Prof. Jadi awal saya mengambil data itu memang saya membebaskan siswa atau anak yang dengan rentang usia 9 sampai 12 tahun itu untuk menulis cerita dengan tema-tema yang luas. Artinya saya tidak membatasi harus misalnya pengalaman sehari-hari atau misalnya harus cerita orang lain, tidak. Saya membebaskan dengan seluas-luasnya anak supaya anak mampu mengeksplorasi. Memang tujuan saya supaya saya lebih mendapatkan data yang alamiah. Artinya cerita yang dihasilkan itu cerita yang berdasarkan keinginannya. Sehingga dari situ saya bisa melihat gambaran mengenai bagaimana dia mengkonstruksikan kecerdasan emosional melalui tokoh-tokohnya itu, Prof. Oke, terima kasih sekali lagi selamat. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Dekan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Suminto Asayuti yang memberikan pertanyaan dan konfirmasi yang sangat bernas dan dapat dijawab dengan lancar dan baik oleh Saudara Promovenda. Terima kasih sekali lagi, Prof. Baik, Bapak Dewan Penguji dan Bapak yang hadir. Kesempatan berikutnya berkenan penguji kedua, Bapak Dr. Yusro Edi Nugroho SSM Hum, untuk memberikan pertanyaan, konfirmasi, dan tanggapan. Dipersilakan, Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Bapak Dewan Penguji, serta para hadirin semuanya. Pertama yang saya banggakan, Promovenda, Ibu Uum Komariah. Selamat ya, hari ini mencapai tahap penyelesaian
tugas presentasi sebagai calon dokter yang nanti insya Allah dikukuhkan setelah selesai ujian. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat. Yang kedua tadi terkait dengan tulisan yang dibuat dalam disertasi ini. Saudara Promovenda sangat jeli menurut saya mengambil sisi hal yang tidak diduga sebagai sebuah bahan kajian disertasi, yaitu tulisan anak, cerita anak yang menjadi objek kajian ini. Tulisan sederhana dari anak-anak bisa kita bahas sepanjang 450 halaman menjadi sebuah gagasan yang dapat mengisi ruang kosong kajian penelitian sastra. Ini merupakan tantangan ke depan yang bisa selalu diusahakan oleh Promovenda dan juga teman-teman yang lain untuk lebih menggeluti tentang cerita anak. Pertanyaan saya yang pertama, bahwa penelitian ini mengkaji cerita anak itu untuk mengungkap kecerdasan emosional tokoh anak atau mengungkap kecerdasan emosional anak sebagai penulis. Silakan, Promovenda. Baik, terima kasih Pak Dr. Yusro Edi Nugroho. Pada dasarnya cerita ini, penelitian ini memiliki arah ke sana, Pak Yusro, karena harapannya ketika kita mengetahui penulis anak dan disambungkan dengan cerita anak, maka penelitian ini akan memiliki kebermanfaatan yang lebih luas. Namun pada tahapan ini, bahwa yang dimaksudkan psikososial itu adalah psikososial tokoh anak. Jadi kemarin berdasarkan masukan dari salah satu penguji, Dr. Tommy Yuniawan, memang dan itu sudah menjadi wacana saya bahwa bagaimana nanti rencananya saya akan mengembangkan dan mohon doanya satu cerita yang dari cerita itu kita bisa melihat aspek kecerdasan penulisnya. Tapi tentu saja Pak Yusro, mohon maaf, berdasarkan informasi yang saya terima, memang belum ada formasi atau format khusus untuk melihat kecerdasan emosional. Itu hanya subjek yang secara kualitatif. Ini berbeda dengan kecerdasan intelijensial. Maka kesulitan awal lebih pada itu ketika harus melihat secara jelas dan terukur mengenai kecerdasan emosional penulisnya. Pak Yus. Oke. Terkait dengan hal itu, sebenarnya saya melihat dari tulisan Saudara Promovenda ini pada unsur fakta cerita ditemukan ada tokoh, ada alur, ada latar yang spesifik dalam cerita ini. Ya. Apakah kalau di sini diungkapkan tokoh-tokoh ceritanya itu ada kaitannya dengan kecerdasan emosional anak? Nah, untuk terkait dengan latar cerita atau bahkan alur yang dibuat, apakah bisa diungkap dari sini menjadi sebuah temuan terkait dengan kecerdasan emosional anak? Bisa Pak Yusro. Jadi alur maupun latar menurut saya sebagai bagian dari unsur cerita juga bisa menggambarkan bagaimana tokoh itu mengembangkan kecerdasan emosional melalui konflik-konfliknya. Biasanya di dalam alur pasti kita juga sudah mengetahui bahwa sastra pasti ada konflik. Nah, konflik itu bisa dinalar oleh anak sebagai penulis dalam upaya menyelesaikannya. Jadi berinteraksi dengan dirinya, berinteraksi dengan orang lain maupun masyarakat melalui konflik-konflik yang dihadapi dan bagaimana emosi-emosi yang dihadapi pula oleh si tokoh itu. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kecerdasan emosional dari tokoh tersebut. Dan itu sebenarnya menggambarkan, menurut saya kalau berdasarkan teorinya, menggambarkan pula kecerdasan emosional penulisnya. Tapi memang harus ada ukuran yang jelas untuk ke penulisnya. Oke, satu pertanyaan berikutnya. Saya membaca sebuah
tulisan anak atau cerita anak yang berjudul Aku dan Matematika. Di situ tokohnya aku, tidak terlalu panjang ceritanya, kemudian latarnya sekolah dan seterusnya itu. Barangkali saya ingin Saudara Pramuvenda bisa menjelaskan temuan dari satu cerita yang pendek itu terkait dengan kecerdasan emosional anak. Ya, baik. Silakan. Dalam cerita anak yang berjudul Aku dan Matematika, tokoh aku menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa matematika. Artinya ketika dalam konsep seseorang itu memahami bahwa saya tidak bisa, saya tidak suka, itu sebenarnya dia sudah memiliki kecerdasan emosional tingkat pertama. Karena kadang-kadang orang tidak tahu mengapa dia marah, mengapa dia membentak seseorang dengan alasan apa, kadang-kadang dia tidak bisa melihat pada dirinya sendiri. Sehingga ketika seseorang mampu melihat bahwa saya tidak suka dengan ini, dan ini yang membuat saya tidak ingin bertemu, atau tadi saya tidak suka dengan matematika, maka saya tidak ingin mengerjakan soal matematika. Pada tahapan ini sejatinya anak sudah mampu atau sudah memiliki kecerdasan emosional tingkat pertama. Kemudian dari dari pemahamannya bahwa dia tidak bisa, kemudian dia belajar, dia mulai menata diri, kalau misalnya saya tidak mengerjakan soal ini, maka nanti saya akan ketinggalan dengan teman-teman saya. Dia mulai melakukan pengaturan terhadap dirinya, mencoba untuk menaklukkan emosinya sendiri dengan mau belajar. Artinya ketika dia tidak melakukan itu tidak apa-apa, artinya biasanya itu juga terjadi demikian, tapi dia mampu melakukan, maka dia sudah melewati tahapan yang kedua. Dan tahapan yang berikutnya yaitu empati. Sebenarnya ketika dia, misalnya dia memiliki satu pengetahuan tertentu, kemudian membantu temannya yang tidak bisa, nah itu berarti dia sudah melewati tahapan yang ketiga. Tapi untuk cerita anak yang berjudul Aku dan Matematika, dia sampai pada tahapan yang pertama dengan kedua. Artinya belum sampai pada tahapan kecerdasan emosional yang ketiga, keempat, dengan kelima. Begitu Pak Yusro. Ya, pertanyaan terakhir. Apakah cerita yang berlatar keluar dari kebiasaan? Tadi yang disebutkan kan latar keluarga, rumah, sekolah dan sebagainya. Yeah. Kemudian dibandingkan dengan cerita yang fantasi yang lebih jauh itu memiliki perbedaan yang signifikan terkait dengan kecerdasan emosi. Bisa dipahami pertanyaan saya? Ya, bisa. Silakan. Kalau dari latar, saya mengelompokkan 3 itu. Jadi misalnya dari cerita fantasi pun ketika diklasifikasi itu masuk di antara ketiganya. Karena biasanya misalnya dia berfantasi bahwa dia ke alam semesta lain, kemudian bertemu dengan pembajak alam semesta, maka di situ dia melibatkan sosial pertemanannya. Maka latar sosial pertemanan dalam cerita fantasi tersebut saya masukkan ke sana. Dan menurut saya dari substansi konflik-konfliknya dari cerita-cerita fantasi itu bisa menggambarkan kecerdasan emosional anak. Oke, terima kasih Saudara Pramuvenda. Saya sarankan ini menjadi bahan kajian lebih lanjut terkait dengan penelitian sastra anak atau cerita anak untuk bahkan proses produksi cerita anak dari anak itu juga menjadi lahan yang luar biasa bisa dikembangkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Dekan. Baik, terima kasih pada Pak Dr. Yusro Edi Nugroho SSM Hum selaku penguji kedua. Untuk berikutnya kami persilahkan penguji ketiga, Pak Widianto, SPD, MPD, PhD. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua. Alhamdulillah, selamat Bu mohon maaf saya memanggil Bu ya. Selamat pada Pramuvenda. Karena pagi ini insya Allah merupakan langkah akhir dari perjuangan Ibu ketika menempuh pendidikan di S3 ini. Menarik sekali tadi penjelasan Pramuvenda terhadap penguji 1 dan penguji 2, dan saya tertarik dengan keteraturan yang tidak teratur tadi ya dari Prof. Minto tadi. Yang masih menjadi pikiran ingin saya mungkin minta penjelasan di Pramuvenda adalah
Tadi mengungkapkan bahwa anak kan kadang banyak yang sulit diatur ya. Nah, ini kaitannya dengan sulit diatur kecerdasan emosional itu, apakah orang yang sulit diatur itu kecerdasan emosionalnya rendah atau tinggi, atau tidak ada kaitan secara signifikan di antara duanya? Mungkin agak di luar konteks ini ya. Menurut Bu gimana? Baik, terima kasih Bapak Widianto. Jadi kalau sulit diatur, kalau dalam teori kecerdasan emosional memang tidak secara langsung berrelevansi ke sana, tetapi kalau kita melihat bahwa di dalam konteks misalnya empati, kemudian memiliki keterampilan diri, sebenarnya itu bisa dihubungkan ke sana Pak Widi. Jadi artinya biasanya anak yang memiliki kecerdasan emosional, saya tidak mengatakan bisa diatur nih. Kalau kesannya bisa diatur berarti dia malah tidak memiliki identitas diri. Justru anak yang memiliki kecerdasan emosional, dia memiliki identitas diri. Saya tidak suka A, saya suka A. Itu jelas. Tetapi kalau memang malah tidak jelas, artinya dia ikut-ikutan temannya suka A, dia ikut A, temannya suka B, dia ikut B. Menurut saya malah justru tidak memiliki kecerdasan emosional. Jadi hubungan itu mungkin hubungan yang dialogis, bisa berhubungan juga, tapi bisa dikatakan tidak berhubungan juga, begitu Pak Widi. Terima kasih. Itu udah mau pertanyaan berikutnya, tapi udah dijawab duluan ya. Karena kalau melihat susah diatur kan konotasinya anak sebagai objek ya Bu ya. Saya setuju dengan penjelasan Ibu tadi. Nah ini kaitannya dengan kalau dalam ilmu genre atau genre itu kan kita melihat teks dari sudut tujuannya. Udah tadi kalau Prof Minto mengatakan alurnya atau mungkin strukturnya dan linguistik, fitur-fitur linguistiknya ya, kebahasaannya. Apakah ada kaitan antara tadi ya, mungkin anak yang kecerdasan tinggi itu dengan kesemuanya itu secara emosional, nanti otomatis secara linguistik juga apa namanya, kecerdasan dalam membuat genre itu sudah kelihatan atau belum Bu, menurut Bu Aris ini? Baik, ada Pak Widi. Jadi memang kecerdasan emosional itu kalau dihubungkan dengan konteks bahasa, dan bahasa adalah medium sastra, itu terlihat dalam kreativitasnya. Kreativitas itu terlihat dalam struktur, dalam unsur-unsurnya, termasuk bagaimana kalau di dalam substansi kecerdasan berarti pengelolaan emosionalnya yang terlihat dalam alur atau ceritanya, begitu Pak Widi. Oke, terima kasih. Ya, ya saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Bu di terakhirnya, pikiran dan emosi. Oh ya, kalau boleh Pak Yamon lihat yang terakhir Pak. Ya satu lagi. Terus apa ya? Yang terakhir, poin terakhir. Nah iya, emosi dan pikiran adalah dua hal yang tidak terpisah. Ya. Ini suatu hal yang saya kira disarikan dari penelitian Promovenda ya, karena apa namanya kecerdasan emosi kemudian sampai kepikiran, saya kira satu kaitan yang sangat erat sekali, dan ini menarik sekali karena ini setelah saya baca disertasi Promovenda ini sangat menarik. Penjelasannya seperti apa? Dengan kaitan dengan apa namanya dari pokoknya kalimat yang pertama ini dengan hasil penelitian Promovenda. Baik, terima kasih Pak Widi. Kecerdasan emosional itu kerangkanya adalah berpikir. Artinya kita tidak bisa melihat dalam wujud langsung, kita hanya bisa melihat melalui perilakunya yang menunjukkan bahwa dia memiliki kecerdasan emosional. Maka orang yang memiliki kecerdasan emosional tentu dia memiliki perilaku yang menunjukkan kecerdasan itu sendiri. Misalnya dia mampu mengelola emosinya, misalnya anak juga memiliki empati yang baik, bahkan dia bisa menggerakkan orang lain dengan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi kecerdasan emosional yang terakhir adalah ketika seseorang itu melalui keterampilan sosialnya, dia mampu membujuk bahkan menggerakkan orang lain, mengajak orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu artinya orang itu bisa atau dianggap memiliki kecerdasan emosional tingkat terakhir. Maka inilah yang kemudian menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki atau yang sukses itu biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Yang terakhir terkait dengan ini mungkin ya Bu Promovenda,
Apakah boleh saya simpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah bagaimana kita mengolah emosi dan pikiran menyelaraskan untuk mencapai tujuan kita gitu ya? Ya, Setuju ya? nggih Pak Widi. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. mungkin Oh, mohon maaf bisa silakan. melanjutkan sedikit. Ini yang baru saja kemarin saya baca, anak bunuh diri, kasus bunuh diri terakhir ini anak begitu nggih, setelah 2 kasus dari UNES dengan Polines, ternyata di Blitar baru saja tadi pagi saya membaca bahwa seorang anak melakukan bunuh diri. Nah, ini saya merasa bahwa tidak mungkin artinya orang itu tidak memiliki masalah termasuk anak begitu dengan tahapannya. Nah, bagaimana pengelolaan emosi itu mampu membawa anak untuk memiliki sikap yang bijak terhadap segala sesuatu yang dia temui, termasuk ketika dia harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang menurut dia tidak menyenangkan. Oh, ini. Terima kasih Mbak Venda. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ketua. Kami silakan kembali. Baik, terima kasih Pak Widianto, PhD, selaku penguji ketiga yang telah menegaskan terminologi yang ada di dalam disertasi Saudara Promovenda. Dan Saudara Promovenda telah memberikan jawaban yang khas. Terima kasih Pak Dr. Widi. Baik, untuk kesempatan berikutnya kami persilahkan penguji keempat, Bapak Dr. Muhdoyin, MSI. Dipersilahkan Pak Doyin. Terima kasih Ketua, Mbak Uum yang saya hormati. Kalau saya membaca cerita anak yang ditulis orang dewasa, itu ada nafsu untuk menggurui. Nah, kalau anak-anak ciri khasnya seperti apa? Apakah ada nilai-nilai yang akan disampaikan oleh anak-anak itu? Terima kasih Bapak Dr. Muhdoyin. Ini yang sebenarnya menjadi salah satu kajian penelitian saya di S2. Dan ini juga beberapa dibahas di penelitian sebelumnya melalui kajian disertasi maupun artikel terpublikasi, bahwa pada dasarnya memang ada perbedaan antara cerita anak yang ditulis oleh orang dewasa dengan cerita anak yang ditulis oleh anak. Nah, dari hasil kajian saya memang secara tematik cerita yang dihasilkan oleh anak lebih mengalir. Jadi aspek didaktik, kemudian aspek menggurui itu kalaupun misalnya ada itu sangat minim, dan itu lebih prinsipnya mereka lebih berpikir apa adanya, mereka memang ingin melakukan apa, kemudian ingin mengembangkan apa, secara tertulis itu mengalir begitu saja. Artinya tidak kemudian, maka kita sebagai orang tua yang biasanya ada di dalam cerita-cerita oleh orang dewasa misalnya, maka sebagai anak atau apa, atau bahkan secara eksplisit kadang-kadang banyak sekali cerita anak yang ditulis di note paling bawah itu ada semacam pesan begitu. Dan biasanya kalau untuk cerita yang ditulis oleh anak tidak ada pesan untuk diri mereka sendiri, karena mereka pembawa pesan itu sendiri, Pak Doyin. Dengan begitu, cerita anak yang ditulis oleh anak itu lebih banyak menceritakan pengalaman dia dibandingkan simbol-simbol yang akan disampaikan. Iya, Jadi bisa. tadi Mbak U mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu bisa dilihat dari kemampuan berbahasa anak. Nah, kalau kemudian diungkapkan dalam bentuk cerita dari judul pilihan itu kan, kalau cerita anak ada misalnya Dieng, Gedong Songo, atau yang simbolis merpati putih atau apa itu yang menonjol itu apa? Nah, itu dilihat dari judul. Ya, kalau dilihat dari judul Pak Doyin memang tidak seperti cerita yang dikembangkan oleh orang tua ya, artinya secara pengalaman bahasa maupun intelijensial orang tua lebih dibandingkan anak. Tetapi saya melihat kalau dari judulnya mungkin biasa misalnya pengalaman ke Dieng atau berlibur bersama keluarga. Nah, ini yang saya mengatakan tadi, bagaimana prinsip kategori kecerdasan emosional itu satu sisi dengan sisi yang lain itu berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lain. Tapi kalau dilihat dari judulnya memang saya merasa bahwa karena sama-sama yang dicipta oleh anak, maka secara judul baik karya yang dicipta oleh orang tua maupun karya yang dicipta oleh anak menurut saya tidak terlampau jauh begitu, Pak Doi. Artinya dilihat dari judul itu yang Mbak teliti lebih banyak atau ada enggak yang
menulis judul tidak menggambarkan peristiwa yang dialami? Ada. Jadi tentang kisah ini ya, apa namanya? Saya lupa untuk ininya Pak Doyen. Jadi judulnya Hack Hunter begitu ya. Tetapi tentang pembajakan begitu. Dan saya hanya melihat bahwa Hack Hunter itu adalah nama yang di situ disebutkan bagian terakhir dan itu bukan tokoh utama. Dan saya merasa bahwa itu menjadi judul tapi tidak terrefleksi di dalam karyanya. Jadi dia mengembangkan cerita fantasi tentang kisah itu, tetapi biasanya di judul kan merefleksikan atau merepresentasikan isinya. Itu tidak tidak ada di dalam isinya dan hanya satu kata itu untuk menyebut satu subjek yang dia temui di bagian akhir. Kalau dari pengalaman 42 cerita itu, anak yang menulis judul Hunter tadi, kemudian anak yang menulis judul misalnya Pergi ke Dieng itu, dari sisi kecerdasan emosi Mbak mengukur lebih tinggi mana? Untuk melihat lebih tinggi mana aspek kecerdasan emosionalnya, berarti kita harus melihat bagaimana pengelolaan konfliknya atau emosinya, Pak Doyen. Jadi tidak hanya bisa dilihat pada satu aspek unsur karya misalnya dari judul, tetapi kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana tokoh anak ketika dia menemui sesuatu, misalnya ternyata ketika dalam perjalanan itu dia merasa tidak nyaman karena jauh. Nah, bagaimana dia mengelola emosinya itu, maka saya merasa bahwa penulis yang merefleksikan anak itu memiliki kecerdasan emosional ke sana. Berarti mengukur emosi anak itu selain tadi terlihat dalam bahasa, lebih terlihat lagi di dalam pengelolaan isi cerita itu. Dari 42 cerita anak itu yang Mbak teliti, ada enggak cerita yang nyinggung-nyinggung sedikit tentang jatuh cinta? Tidak ada Pak Doyen. Wah, berarti itu anaknya enggak cerdas itu. Ya. Kalau anak cerdas itu SD sudah jatuh cinta, harusnya itu. Jadi perlu diteliti ulang Mbak itu. Jadi bagaimana kalau dia nyenengi orang lain kemudian tidak berani, ya itu kan pengelolaan emosi sehingga emosinya akan terlihat di sana. Yang terakhir, kalau dari panjang pendeknya cerita kira-kira bisa diukur enggak kecerdasan emosional anak? Bisa Pak Doyen, kalau menurut saya bisa. Karena ketika anak itu mampu mengembangkan itu, satu sisi dia memiliki kreativitas ke sana dan kreativitas menunjukkan bahwa dia memiliki kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional itu kalau di dalam relasinya dengan cerita itu salah satunya bisa dilihat dari kreativitas anak mengembangkan ceritanya. Kadang-kadang ada cerita yang memang bukan kadang-kadang, ada cerita yang ditulis oleh anak itu yang tidak selesai Pak Doyin. Jadi dia tidak menyelesaikan ceritanya. Sebenarnya ceritanya bagus tapi dia tidak menyelesaikan itu begitu. Itu anak-anak yang belum jatuh cinta itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhdoyin MSI selaku penguji keempat, dan ada satu PR dalam tanda kutip pada Romo Venda untuk membuat satu cerita yang bertema jatuh cinta begitu ya. Baik, berikutnya berkenan Bapak Profesor Dr. RM Teguh Supriyanto M.Hum selaku penguji ke-5. Dipersilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji dan Saudara Promovinda. Pertama saya sampaikan selamat ya. Anda sudah ya mungkin berdarah-darah, mungkin juga tidak. Karena tebalnya rada lumayan. Membawanya abot tahu. Satu membawanya abot, tadi kedua juga ini sampai sekarang ini terlalu besar. Jadi ini dari tadi aku enggak bisa konsen karena nih dan ini kupluk nih ya penora tegang itu ya. Saya teringat tadi ketika pertanyaan dari
penguji keempat ini. Itu Pak Dandan ada keterbacaan dulu ya Pak. Prof Dandan itu waktu neliti tentang tingkat keterbacaan. Itu ekstrai apa ini nggak tahu dulu teori ini. Baik, Saudara Promovinda, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tidak ada kaitannya dengan tadi ini. Kalau disertasi sudah selesai lah. Anda udah ahlinya. Karena tulisan Anda itu udah hasil dari penelitian. Yang ingin saya tanyakan mungkin ya, karena saya dengan Pak Doyin tadi berbisik-bisik. Ketika Ibu Doyin dan Ibu Teguh itu mendampingi anaknya, yang paling kecil terutama Gelagah, kalau ini Ayu apa ya, Hanum ya. Nah itu lomba lukis, kemudian lomba gambar, kemudian lomba nulis cerita, itu mesti ibunya mesti ikut bermain. Mau tidak mau itu afirmasi terhadap karyanya anak-anak. Bagaimana menurut Anda misalnya karya yang penjenengan teliti itu, apakah ada bisa dilihat ini mesti karyanya ibunya, ini tidak kaitannya tadi, dan ini kata guru ini tidak banyak sekali. Misalnya satu gurui, dua kalinya pola tulisan, pola gambar itu mengikuti orang tua, atau pola yang sedang ngetren. Misalkan arsiran itu tebal, yang paling pertama itu paling luar itu paling tebal, terus warnanya semakin tipis, semakin itu pola-pola seperti itu. Seperti tulisan juga pertama itu tulis tentang deskripsi tentang alam dulu yang sangat metaforis ya. Kemudian yang lain, bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih Prof. Teguh. Pada cerita anak yang menjadi data saya, memang saya tidak meminta anak untuk membawa pulang ceritanya. Artinya saya meminta anak untuk menyelesaikan ceritanya pada saat itu. Artinya karena saya ingin mengukur langsung tanpa ada pelibatan dari pembimbing, dari guru, dan dari orang tua. Maka dari situ ketika saya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai unsur maupun struktur cerita anak itu, saya anggap bahwa itu menggambarkan kecerdasan emosional anak sebagai penulis maupun sebagai pembaca. Tapi kalau berdasarkan tadi peristiwa yang disampaikan oleh Prof. Teguh, misalnya ketika anak melakukan atau menulis cerita kemudian didampingi orang tua, saya yakin biasanya anak lebih bersifat atau anak lebih memposisikan sebagai objek, karena biasanya peran orang tua itu jauh lebih besar daripada anak sendiri. Misalnya nanti coba tulis yang ini seperti ini, itu biasanya malah orang tua memiliki peran yang lebih besar daripada anak yang mengikuti lomba atau anak yang sebagai penulisnya begitu. Ya, contohnya Pak Endang itu putranya duluan olahraga, tapi dia nembang puisi ya, menulis puisi dan itu mungkin itu karya dia sendiri, tidak tahu. Karena saya pengamat aja di RT, ya, tapi dia juara. Kaitannya itu. Yang kedua ini Mbak Om, maaf ya. Sekarang kan ada artificial intelligence, AI ya. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan itu kaitannya dengan produk-produk mesin ya. Anak zaman sekarang pinter sekali, klik, gawe tulisan gampang epol. Lagi itu. Ini kemarin aku berkali-kali ikuti anak nonton Netflix itu kan ada Supergirl itu loh. Nah, itu menarik sekali. Itu ternyata itu yang membuat itu anak-anak. Kita yang nonton usul koyo emosi itu ikut-ikutan ini. Pada itu anak-anak. Superpower itu loh, Supergirl itu loh. Nah, itu menarik sekali. Nah, seperti itu. Bagaimana ketika sebagai peneliti menyikapi karya anak itu jiplakan mesin atau itu orisinal anak? Monggo. Baik, terima kasih Prof. Teguh. Mungkin satu sisi itu bisa diberi tanda itu kreativitas juga, Prof. Teguh. Artinya ketika anak mampu
mengakomodasi perubahan-perubahan terutama di bidang teknologi dan anak bisa memanfaatkan. Hanya di dalam konteks cerita anak, maka ketika dia bisa menunjukkan pengelolaan atau hasil dari sebuah karya dengan konteks yang bagus, saya pikir tidak masalah. Artinya berarti dia bisa menunjukkan kecerdasan emosional yang baik ketika hasil karyanya itu bisa bermanfaat atau mungkin bisa dimanfaatkan orang lain dengan baik. Tapi memang kalau diukur dari bagaimana kita bisa melihat ceritanya, bukan realitas sehari-hari, artinya anak menciptakan misalnya sesuatu dengan bantuan AI tadi, artinya dalam konteks ceritanya memang kita tidak bisa mengukur secara jelas kalau cerita itu justru diambil dari yang lain. Artinya tidak benar-benar memang direproduksi oleh anak sendiri. Kalaupun misalnya ada tambahan, saya yakin tidak, saya berpikir bahwa itu tidak masalah karena di dalam cerita konsep ide gagasan pengarang itu juga berasal dari aspek mana saja, termasuk pengalamannya dia mengembangkan teknologi dan memanfaatkannya. Baik, terima kasih. Anda layak dokter. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. M. Teguh Supriyanto M.Hum selaku penguji kelima. Belum ke penguji keenam, Saudara Promovenda akan minum dahulu? Tidak. Oh tidak, Terima masih kasih. kuat ya. Alhamdulillah. Mau sarapan dahulu. Baik, terima kasih Saudara Promovenda. Baik, berkenan Bapak Profesor Dr. Agus Nuryatin M.Hum untuk pertanyaan dan dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Dekan. Selamat Saudari Promovenda, Mbak Pertanyaan pertama, novelty dari penelitian Saudari itu apa? Kebaruannya apa? Baik, terima kasih Prof. Agus. Pada dasarnya ada konsep ketidaksadaran yang dihadirkan oleh anak melalui cerita. Jadi alam bawah sadar anak melalui pengalaman-pengalamannya itu menurut saya ternyata terkonstruksi dengan baik dalam cerita anak. Sehingga kita bisa merelasikan bahwa ada hubungan yang jelas antara cerita anak dan juga penulis. Termasuk bagaimana anak itu mengembangkan pengalaman-pengalamannya melalui cerita anak. Baik, yang kedua, apa korelasinya temuan antara ini dengan pendidikan anak dalam konteks ini adalah kaitannya dengan menulis cerita? Bahwa penelitian ini bisa memberikan sumbangsi tentang pentingnya cerita anak. Selama ini memang biasanya yang digunakan dalam konteks pembelajaran dan sangat jarang saya melihat bahwa ada cerita yang misalnya dalam pembelajaran sastra biasanya mengambil dari cerita anak yang ditulis oleh pengarang-pengarang yang sudah memiliki nama begitu. Mengapa tidak sekali-kali kita mengambil cerita anak yang real ditulis oleh anak yang di situ kita bisa karena pembacanya adalah anak, yang belajar adalah anak, maka dia merasa bahwa ini loh, ini adalah bagian dari saya sendiri dan ini adalah cerita saya sendiri begitu. Dari konteks itu apakah Mbak lagi berani misalnya menawarkan bahwa untuk anak-anak, untuk pelajar itu tidak semata-mata diajari pengenalan awal menulis karya ilmiah, tapi juga diajari menulis karya sastra? Berani Prof, itu sudah pernah saya lakukan berdasar pengalaman saya di salah satu SD memang. Saya menyampaikan kepada guru, salah satu guru di sana, bahwa ada baiknya ada semacam ekskul yang dimana anak bisa mengembangkan kreativitasnya melalui cerita dan alhamdulillah sudah terlaksana sehingga ada luaran satu kumpulan cerita yang ditulis oleh anak yang memang memiliki minat di bidang karya sastra. Karena saya merasa bahwa cerita bisa satu sisi dia mengembangkan kreativitas, satu sisi juga dia bisa digunakan sebagai alat untuk mengelola kecerdasan emosional. Baik, saudara ini setelah ini akan jadi dokter apa tuh?
kalau prasyaratnya mencapai gelar doktor pendidikan, Prof. Agus? Kalau mau spesifik Anda akan memberanikan diri sebagai doktor sastra apa? Doktor sastra anak. Doktor sastra anak. Sudah berapa doktor sastra anak di Indonesia? Kalau sejauh pengetahuan saya ada Dr. Murti Bunanta dari UI, kemudian Riris Toha Sarumpait begitu. Tapi memang beliau belum mencapai gelar profesor, Prof, untuk yang Dr. Murti Bunanta. Dan saya pernah satu frame juga dengan beliau karena mengikuti beberapa program kepenulisan cerita anak. Berapa doktor sastra anak yang secara khusus mempelajari tentang kaitan dengan psikologi anak? Doktor, Prof. Kalau doktor Doktor sastra anak yang memang disertasinya membahas tentang kaitannya dengan psikologi. dari UIN Purworejo ada Heru Kurniawan, dari UNY juga Ibu Else Liliani, kebetulan teman S2 ketika sekolah. Kemudian ada dari UM, saya lupa namanya Prof, itu yang penelitiannya memang mengambil tematik sastra anak langsung. Tapi untuk ke guru besarnya memang belum. Jadi mereka menghubungkan sastra anak dengan psikologi. Iya. Jadi Bukan, mohon maaf. Nah. Kalau yang Bu Else itu feminisme, perspektif gender antara tokoh perempuan dengan tokoh anak. Jadi objek karya sastranya adalah cerita anak atau novel anak, tetapi perspektifnya feminisme. Yang saya tanyakan yang Anda Mbak Umi ini kan bicara tentang sastra anak kaitannya dengan psikologi kan. Lebih banyak itu kan psikologi ya, kan itu. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah ada? Ada satu siapa? Prof. Siapa? Dr. Heru Kurniawan. Heru Kurniawan. Apa disertasinya tentang? Tentang penalaran moral. Penalaran moral. Yang kaitannya dengan memang psikologi. Iya, itu menggunakan pendekatan psikologi sastra. Nah, jadi asumsinya dengan begitu berarti dari itu orang kedua yang kaitannya masalahnya sastra anak dengan sejauh pengalaman, sejauh pengetahuan saya, iya, Prof. Iya, dan sudah ada berapa profesor yang kaitan dengan itu? Kalau profesor karena biasanya umum nggih, Prof. Maksudnya untuk bidang sastra seperti Ibu Yulianeta itu, beliau juga bidang sastra, tetapi penelitiannya tidak murni ke sastra anak, tapi beliau yang baru saja dikukuhkan guru besar itu juga beberapa kajian penelitiannya meneliti tentang anak, tetapi juga ada BIPA dan yang lain-lain. Kalau untuk yang guru besar sepertinya belum, Prof. Anda punya semangat untuk ke arah sana? Insya Allah, Prof. Berapa waktu yang Anda programkan untuk itu? Bismillah secepatnya, Prof. Cepatnya ya, baik. Jadi katanya Pak Sendang balapan sama Pak Sendang, Prof. Jangan, bolehlah. Tetapi kan kedua-duanya udah beda itu. Mulyono itu doktornya sastra yang kaitannya dengan puisi. ini nanti doktornya kaitannya dengan sastra anak dan lebih spesifik ke psikologi, sesuatu yang langka ya. Dan saudara tekuni itu di samping sebagai mubaleghah itu juga sebagai sastra itu ya jadi itu maksud saya dari secara keilmuan tadi saya mendengarkan ujiannya itu sudah luar biasa dari Prof. Minto dan bisa menjawab dengan lancar dan menurut pengamatan saya benar. Maka Pak Teguh sudah langsung menyatakan layak jadi dokter. Di tengah kebingungannya Pak Teguh pakai topi itu yang ukurannya tidak jelas. Ini
Pak Dekan mohon ini masukan untuk Pak Dekan, topinya dicari apa size yang lebih bawah lagi dari ini. Ini Pak Teguh udah sulitan dan macam itu. Ya, jadi saya kira itu yang terpenting, kemudian secara keilmuan dibangun konteks itu. Jadi lahir dari sini dokter yang memang level code-nya itu dokter pendidikan bahasa Indonesia, tetapi secara spesifik sudah disertasinya itu yang dikembangkan ke depan sana. Ya, silahkan kalau tadi Saudara Mulyono untuk siap untuk balapan, silahkan. Dengan Saudara Mulyono itu catatannya jangan balapan naik tangga, dia kalah. Tapi balapan keilmuan saya kira sangat wajar. Terima kasih Pak Dekan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Agus Nuryatin M. Hum selaku penguji ke-6 sekaligus sebagai promotor, Prof. Ya. Dan terima kasih kepada Bu Venda yang telah berikan satu tanggapan, jawaban yang sangat baik pada seluruh penguji. Ketua penguji menunda ujian untuk memberikan waktu kepada para penguji melaksanakan rapat yudisium. Baik Dewan Penguji yang cendekia, Ibu yang hadir dan Saudara Promovenda, untuk memberikan waktu kepada tim Ketua penguji dan tim penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Ujian promosi doktor pendidikan dilanjutkan kembali. Ketua penguji dan tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua penguji membuka kembali ujian promosi doktor pendidikan. Ujian promosi doktor pendidikan atas nama dari Komariah SPDM HUM dinyatakan dibuka kembali. Dewan penguji yang cendekia, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dan Saudara Promovenda, izinkan sebagai Ketua Penguji saya membacakan berita acara ujian disertasi tahap kedua. Pada hari ini, Jumat tanggal 20 Oktober 2023, di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang telah diselenggarakan ujian disertasi tahap kedua atas nama Komariah SPDM HUM pada program studi Ilmu Pendidikan Bahasa S3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dengan judul disertasi kecerdasan emosional tokoh dalam cerita anak karya penulis anak. Setelah dilaksanakan ujian dan dilaksanakan rapat oleh Dewan Penguji, keputusan tim penguji menyatakan bahwa Saudara Promovenda Komariah SPDM HUM dinyatakan lulus sebagai doktor pendidikan. Dr. Komariah adalah doktor keempat lulusan Fakultas Bahasa dan Seni, doktor ke-175 lulusan Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa S3 Universitas Negeri Semarang, dan tadi ada dari Profesor Agus, doktor kedua se-Indonesia. Begitu ya, terkait dengan sastra anak yang pendekatannya dengan psikologi. Dan tadi akan berlomba dengan Mas Mulyono, Pak Dr. Mulyono ya, untuk meraih ke profesornya. Dr. Komariah menempuh masa studi 4 tahun 2 bulan dari mulai 1 September 2019 sampai dengan 20 Oktober 2023. Karya ilmiah disertasi ini diberi penghargaan dengan nilai A. Sehingga indeks prestasi kumulatif yang diraih adalah 4,00. Hasil akhir ujian promosi doktor dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Atas nama Ketua Penguji, Sekretaris Dr. Tommy Yuniawan M. HUM, NIP 1906 17 1999 03 1002. Pembacaan berita acara selesai.
Ketua Penguji didampingi Koordinator Program Studi menyerahkan tanda kelulusan secara simbolik. Dr. Uum Komariah disilakan untuk menempatkan diri. Dr. Uum Komariah dan para penguji dimohon menempatkan diri untuk foto bersama. Dr. Uum Komariah disilakan untuk kembali ke tempat. Ketua Penguji mempersilakan promotor untuk menyampaikan kesan dan pesan. Baik, Bapak Ibu Dewan, Bapak tim penguji, dan Bapak Ibu yang hadir secara Dr. Uum Komariah. Dengan segala takzim berkenan promotor Bapak Profesor Dr. Agus Nuryatin M.Hum untuk dapat menyampaikan pesan dan pesan. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya terhadap Dr. Uum Komariah, dia adalah dulu waktu mahasiswa yang tangguh dan mengerjakan disertasi itu betul-betul sungguh-sungguh sehingga dia mengerjakan penelitian yang itu bukan sesuatu yang mudah karena dia harus meneliti tentang karya sastra sekaligus juga tentang aplikasi dari psikologi, dan ternyata dia berhasil dengan baik. Saya bangga sebagai promotor, saya kira co-promotor dan anggota promotor juga sama, bangga mengantarkan dari UU menjadi doktor sastra, dan kami berharap memang doktor sastra yang nanti sungguh-sungguh menjadi penerus kami. Bagi saya dari UUM itu anak kedua setelah saudara Dr. Mulyono. Tetapi dalam konteks keilmuan
sebagai orang tua saya mengizinkan saudara berdua itu oh mohon maaf saya lupa lagi ya. Anak ketiga ya. Maaf. Jadi ya, anak pertama itu Dr. Sumartini, kedua Dr. Nartono, dan yang ketiga adalah ya. Mohon maaf karena nanti yang menyusul berikutnya ada beberapa yang nanti. Saya kira kalau kita bicara tentang keilmuan tentu saya menjadi bangga karena Saudari tadi sudah melaksanakan penelitian dengan baik dan disertasinya kami sepakat dengan Pak Teguh terutama sepakat bahwa ini sangat bagus, sangat layak. Untuk berikutnya adalah saudara mesti nanti sebagai seorang dokter harus bergelut sungguh-sungguh ke bidang keilmuan, yang kemudian sebagai seorang dosen itu nanti juga orientasinya adalah orientasi ke keilmuan. Ini pesannya. Pesan yang kedua, ini pribadi ya. Saudari boleh dokter atau kalimatnya begini. Saudari saya minta sebagai dokter itu justru nanti menambah lebih tawaduk sebagai istri. Ya, jadi saya penganut mungkin ortodok bahwa sebagai istri untuk masuk surga itu tidak usah sulit, tetapi selalu mengharap ridho dari suami, sejelek apapun suami. Ya, dan maksud saya bukan pada suami itu, tapi secara umum, sejelek apapun suaminya harus ridho. Apapun, apalagi suami saudari ini menurut saya sangat ya, tampannya ya wajar lah ya gitu, dan udah gitu. Dan ini mohon maaf saya termasuk penganut yang tadi ortodok juga, bahwa karir wanita, karir ibu itu jangan sampai kemudian merusak tatanan hubungan harmonis antara suami istri. Ya, jadi itu jadilah dokter ini sebagai penambah keharmonisan kehidupan rumah tangga. Ya, dan tadi saudara bersyukur punya suami yang menurut saya lengkap. Kalau urusan kulit itu tidak putih, ya itu memang sudah dengan kulitnya hitam. Ya, itu kemudian nah, ini yang menurut saya menjadi sangat penting, karena jangan sampai kemudian setelah jadi dokter itu nanti terhadap suaminya nyio-nyio, nyekang-nyekang, terus kalau misalnya malam-malam harus izin dulu. Boleh enggak saya naik misalnya gitu kan. Misalnya gitu. Nah, kalau yang urusan nikah lagi itu nanti mesti konsultasi dengan promotornya kan. Nah, itu saya kira yang dan mohon kalau di tingkat jurusan ya nanti perkuat jurusan. Jadi yang yang prodi ya. Ada kaprodi, jadi yang memanfaatkan utama itu dari kelembagaannya itu nanti di prodi itu. Ya, keilmuannya itu. Dan itu saya kira demikian, dan sekali lagi selamat dan kami ikut bangga. Mudah-mudahan kedepannya istiqomah dan menambah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Sebelum ujian ini kami tutup secara resmi, izinkan atas nama Ketua Penguji kami menyampaikan selamat kepada Dr. Uum Komariah, kepada keluarga dan putra putri yang saat ini putra putri hadir, Mbak ya, diwakili oleh Pak Sila ya. Selamat. Dan selamat kepada keluarga besar Mbak dan Pak Sila. Selamat juga kepada Korprodi S3 yang telah menghasilkan doktor keempat di FBS. Selamat kepada keluarga besar Program Studi Sastra Indonesia FBS UNES, Pak Korprodi hadir, alhamdulillah. Kemudian selamat kepada Fakultas Bahasa dan Seni, dan tentu selamat kepada promotor dan kopromotor yang telah menghantarkan bimbingan atau anaknya begitu Prof ya, berhasil meraih gelar doktor pada hari ini. Kami menyampaikan terima kasih pertama kepada Profesor Dr. Suminto Asayuti, guru kita, kolega kita, sahabat kita yang senantiasa tetap mencintai FBS UNES. Sekali lagi matur nuwun Prof atas perkenannya. Kemudian kepada Bapak Dr. Yusro Edi Nugroho, terima kasih Yusro. Kepada Pak Widianto PhD, kepada Bapak Dr. Muhdoyin MSI, terima kasih Pak Doyin. Kepada Bapak Profesor Dr. RM Teguh Supriyanto M.Hum, dan kepada Bapak Profesor Dr. Agus Nuryatin M.Hum. Terima kasih kami sampaikan juga kepada orang tua Mbak ya, yang telah mengajarkan kecintaan pada ilmu. Insya Allah menjadi yang amal ya. Kemudian kepada para guru yang telah mengajarkan huruf dan hakikat ilmu tentang kehidupan, pada suami tercinta dan tersayang, dan putra-putri yang senantiasa memotivasi dan telah bersabar atas waktu dan perhatian yang sering tersita. Betul ya Mbak Sila ya? Dan alhamdulillah di sini hadir guru kita, senior kita, Ibu Dr. Nasariati M.Hum. Terima kasih Bu Nas, Bu Dr. Nasariati berkenan rawuh di ujian doktor pada hari ini. Hadir Korprodi Sastra Indonesia, insya Allah akan ujian terbuka juga. Jadi dicatat oleh Prof. Minto ini. Prof. Agus. Ya. Pak Seno, segera dijadwalkan katanya. Begitu. Ya, kemudian hadir Korprodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 1, Ibu Dr. Devi. Terima kasih. Hadir Ibu Korprodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Rahayu Pustiwati. Hadir Bapak Ibu dosen dari Prodi Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa Indonesia, Pak Dr. Haryadi, Pak Dr. Sendang Mulyono, Pak Dr. Wagiran, dan Ibu Dr. Martini, dan Ibu Dr. Wati Istanti, Pak Dr. Imam Baik Hati, Haki, Pak Asep, kemudian Ibu Dr. Nina, Intan, Mbak Santi, dan teman-teman satu angkatan yang hadir pada hari ini. Sebelum ujian ini ditutup, izinkan sebagai ungkapan terima kasih dan ucapan selamat kepada Dr. Uum Komariah, kan saya menyampaikan sebuah pantun. Bapak Ibu, dalam perjalanannya Mbak Uum ketika akan proses doktor ini dihadapkan pada satu saat dihadapkan pada dua pilihan, Prof. Minto, Bapak Ibu. Dalam waktu bersamaan memilih ibadah haji bersama atau mendaftar ujian disertasi dahulu. So, tadi sesuai saran Prof. Agus minta lalu apa Pak Uum sarannya Allah dahulukan, dan alhamdulillah setelah ibadah haji lalu tidak begitu lama jadwal ujian disertasi baik tertutup atau dilaksanakan.
Itu izinkan pantun yang saya buat dengan kata naik haji. Pergi haji ke kota Mekah. Tidak lupa perbanyak sedekah. Selamat dan sukses kepada Dr. Uum Komariah. Nah, ini yang terakhir tadi yang ditegaskan oleh Profesor Agus. Semoga senantiasa istiqomah dan mendapatkan barokah. Baik, kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin memandu ujian disertasi ini kepada Bapak-Bapak Dewan Penguji dan Bapak Ibu semua dan kepada Dr. Uum. Dengan maaf sebelum diakhiri, berkenan Bapak Korprodi Sastra Indonesia yang telah mendapatkan doktor baru untuk bisa menyampaikan dua patah. Dipersilahkan Pak Susana. Ini jujur saya grogi, wong saya belum dokter, sambutan di depan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ketua Penguji dan Dewan Penguji yang terhormat, Ibu Uum Komariah, Dr. SPDM Hum yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di ruangan ini. Yang pertama, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Prodi Sastra Indonesia tambah 1 doktor. Mudah-mudahan dengan bertambahnya 1 doktor, Ibu Uum Komariah menambah kekuatan prodi untuk makin berjaya, makin mendukung fakultas maupun Universitas Negeri Semarang istiqomah dalam bidang keilmuan sastra maupun linguistik, terutama Ibu Uum Komariah di bidang sastra berarti menambah kekuatan dalam bidang keilmuan sastra, termasuk menambah data IKU, kata Bu Kristi. Berikutnya mohon doa restu karena saya termasuk yang belum doktor, mohon didukung, mohon didorong dengan berbagai cara, ya, dimana agar saya yang saat ini ditugasi diamanai menjadi Korprodi bisa menyelesaikan disertasi saya sehingga saya bisa menyusul senior saya Mas Endang yang kemudian berganti nama menjadi Mas Mulyono, Ibu Uum Komariah, agar saya bisa menyusul mendapat predikat doktor di ruangan ini untuk dihadiri Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semua, atau di ruang yang lain. Gitu, saya mohon maaf karena ini sangat mendadak mungkin guys, saya diminta memberikan sambutan sehingga saya tidak menyiapkan teks yang panjang untuk berpidato di sini. Namun demikian, sekali lagi saya cukup bangga karena Prodi Sastra Indonesia bertambah 2 doktor, dan berikutnya sekali lagi mohon doa restu, mudah-mudahan saya bisa menyusul beliau-beliau menjadi dokter. Prof. Agus, promotor saya, Prof. Teguh, kopromotor saya, Pak Doyin, kopromotor saya. Itu saya sebutkan agar saya deg-degan gitu ya. Dan insya Allah, Prof. minta, insya Allah nanti menjadi penguji saya, mudah-mudahan insya Allah. Dan Pak Yusro sebagai penguji dalam, jadi komposisinya sama dengan ruangan hari ini. Sehingga menyaksikan betapa saya grogi di ruangan ini. Saya setuju segera dijadwalkan. Jika memang diizinkan tanpa disertasi saya bisa ujian, dengan senang hati saya maju, saya buat PowerPoint, minggu depan saya ujian. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf atas yang saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mas Seno, Korprodi Sastra Indonesia. Bapak dan calon doktor ya, insya Allah, amin. Bapak tim penguji yang cendekia, Bapak Ibu yang hadir, Dr. Uum Komariah dan keluarga, dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan seizin Ibu dan Bapak serta hadirin yang rawuh pada siang hari ini, ujian promosi doktor pendidikan atas nama Dr. Uum Komariah SPDM Hum secara resmi saya nyatakan ditutup.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Dr. Homariah SPD M.Hum beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat. Hadirin dimohon berdiri. Ucapan selamat diawali dari Ketua Penguji, Sekretaris dan anggota tim penguji, dilanjutkan tamu undangan.